Masya adalah seorang anak yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal saat Masya masih bayi, dan sejak itu Masya diasuh oleh kakek dan neneknya. Mereka bertiga tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir hutan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Masya bersama kakek neneknya sering pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan maupun semua kebutuhan yang lainnya. Pada suatu hari, teman-teman Masya datang ke rumahnya untuk mengajak Masya pergi ke hutan. Mereka berencana untuk mengumpulkan buah beri dan jamur untuk dibawa ke rumah mereka masing-masing. Masya memohon kepada kakek neneknya untuk memberikannya izin pergi ke hutan bersama teman-temannya. Kakek dan nenek Masya memberikannya izin dengan satu syarat bahwa Masya tidak boleh terpisah dari rombongan teman-temannya. Setelah mendapatkan izin dari kakek dan neneknya, Masya pun berangkat ke tengah hutan bersama teman-temannya. Jarak dari rumahnya menuju ke hutan tidaklah terlalu jauh, namun untuk mencari buah beri dan jamur yang mereka inginkan, mereka harus berjalan lagi semakin jauh ke dalam hutan. Di saat teman-temannya berusaha untuk tetap berada dalam satu kelompok, Masya yang memiliki rasa ingin tahu yang besar malah berjalan ke sana kemari sesuka hatinya, mencari apapun yang dia inginkan. Tanpa dia sadari, sikapnya itu telah membuatnya pergi terlalu jauh ke tengah hutan dan terpisah dari rombongannya. Teman-teman Masya memanggil-manggil namanya, namun tak mampu terdengar oleh Masya. Rimbunnya pepohonan di tengah hutan seakan menelan suara mereka. Menyadari dirinya terpisah dari teman-temannya, Masya kecil berlari ketakutan tanpa arah yang pasti. Dia tak mampu berpikir tenang untuk mengingat jalan untuk pulang. Dia pun kelelahan dan akhirnya dia menangis sekeras-kerasnya tanpa ada satupun orang yang bisa mendengar suaranya. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Masya melihat cahaya remang-remang dari balik pepohonan di depannya. Perlahan, dia pun berjalan ke sana berharap di sana akan ada seseorang yang dapat memberikannya pertolongan. Dan benar saja, ternyata cahaya itu berasal dari sebuah gubuk kayu kecil di tengah rimbunnya pepohonan di tengah hutan. Masya bergegas menuju ke gubuk itu berharap pemiliknya ada di sana untuk membantu dan memberikannya tempat untuk beristirahat. Sesampainya di depan gubuk itu, Masya langsung mengetuk pintunya dan bertanya apakah di sana ada orang. Berkali-kali dia mencoba untuk mengetuk dan memanggil, namun tidak ada suara yang menyahut. Bahkan, dari dalam gubuk itu tidak ada suara apapun yang bisa terdengar. Masya pun memberanikan diri untuk membuka pintu gubuk itu, yang ternyata tidak terkunci. Sepertinya pemilik gubuk itu tidak sedang ada di tempat, dan perhatian Masya langsung tertuju ke sebuah tempat tidur besar di depannya. Karena merasa sangat kelelahan, tanpa berpikir panjang, Masya pun melompat ke atas tempat tidur itu dan merebahkan dirinya untuk beristirahat. Namun, belum puas Masya melepas lelahnya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara langkah kaki yang terdengar mendekati pintu gubuk. Langkah kaki itu terdengar sangat berat, sehingga membuat Masya terbangun dan duduk ketakutan. Pintu itu pun terbuka dan muncullah sosok beruang dengan badan yang sangat besar. Ternyata, beruang itu adalah pemilik dari gubuk itu. Beruang itu sangat marah karena ada orang asing yang memasuki gubuknya tanpa izin. Masya yang merasa takut dan bersalah, memohon maaf kepada beruang itu dan menceritakan alasannya kenapa dia sampai memasuki gubuk itu.
Dan untuk menebus kesalahannya, Masya berjanji untuk menjadi pelayan untuk beruang itu. Sang beruang setuju dan kemudian dia pun meminta Masya untuk melakukan semua pekerjaan rumah, dari memasak sampai membersihkan rumah. Awalnya Masya melakukan itu dengan senang hati dan tidak pernah mengeluh. Dia berpikir dengan menuruti permintaan sang beruang bisa memaafkannya dan mau mengantarnya pulang. Namun sang beruang yang merasa diuntungkan dengan kehadiran Masya tidak pernah mengizinkan Masya untuk pulang ataupun keluar dari gubuk itu. Terjebak selama berhari-hari di gubuk itu perlahan membuat Masya menjadi sangat merindukan kakek dan neneknya. Di bawah tekanan dan rasa putus asa, tiba-tiba dia mendapatkan satu ide bagus agar dia dapat kembali pulang. Dia berjanji kepada beruang bahwa dia bersedia untuk tinggal di sana selamanya, asalkan sang beruang mau membawakan kue buatannya kepada kakek neneknya. Tanpa berpikir panjang, sang beruang menyetujui permintaan Masya karena dia sangat ingin Masya tinggal di gubuk itu untuk selamanya. Masya kemudian menyiapkan kue buatannya yang dia masukkan ke dalam sebuah keranjang besar, di mana dia juga akan masuk ke dalam keranjang itu. Dia meminta sang beruang untuk menggendong keranjang kue itu ke rumah kakek neneknya dengan satu syarat, bahwa selama di perjalanan, sang beruang tidak diperbolehkan untuk membuka keranjang ataupun memakan kue itu. Jika sang beruang melakukannya, Masya berkata bahwa dia bisa melihatnya dari sini. Karena tidak cukup pintar, beruang itu setuju untuk melakukannya dan dia pun berangkat. Di tengah perjalanan, sang beruang merasa lapar, namun tiap kali dia mencoba mengambil kue, dia mendengar suara Masya yang melarangnya melakukan itu. Tentu saja itu karena Masya memang berada dalam keranjang. Namun sang beruang yakin itu adalah suara Masya yang sedang mengawasinya dari gubuknya. Sesampainya di depan rumah Masya, sang beruang menempatkan keranjang itu di depan pintu dan langsung meninggalkannya untuk kembali ke gubuk di tengah hutan. Kakek dan nenek Masya sangat terkejut melihat keranjang penuh kue ada di depan rumah mereka. Rasa terkejut mereka seketika berubah menjadi rasa bahagia begitu mereka melihat cucunya keluar dari tumpukan kue di keranjang itu. Berkat kecerdikan Masya, akhirnya dia pun dapat kembali ke pelukan kakek dan neneknya yang sangat dia rindukan.